Kutipan Sajarah Jati tentang runtuhnya negeri Majapahit, episode ke-7. Prabu Brawijaya muksa bersama seluruh keluarga. Di Majapahit, Kyai Empu Suposujono memanggil kedua putranya, Ki Anom Bupati Guling dan Ki Surengrono Bupati Jenu. Keduanya sudah berkumpul di kediaman Ki Suposujono atau yang terkenal dengan sebutan Pangeran Sendang. Berkata Ki Supo, "Nah, anak-anakku, ayo kalian aku bawa ke tanah Mataram. Kita patuhi pesan Kanjeng Sunan Kalijogo." Ki Anom menyatakan kesanggupan, tapi Ki Surengrono tidak mau ikut. Berkata Ki Surengrono, "Saya tidak ikut. Bila ayah sekarang hendak menyingkir, saya doakan selamat. Saya juga minta doa restu agar selamat di sini." Ki Supo lalu membawa istri dan Ki Anom pergi ke Mataram. Pada waktu malam mereka berangkat. Para siswa dan pembantu banyak yang ikut serta. Hanya Ki Surengrono saja yang tertinggal. Ki Surengrono lalu masuk ke Kedaton Majapahit bergabung dengan para punggawa yang lain. Sang Raja sangat gembira melihat kedatangan Adipati Surengrono. Berkata Sang Raja, "Surengrono, engkau keluarkan budidayamu untuk mengusir para santri." Ketika Sang Raja dan Ki Surengrono sedang berbincang, datang laporan yang menyebut bahwa Pangeran Sendang dan istri telah meninggalkan kota. Kepergiannya banyak diikuti para siswa dan para pelayan. Ki Adipati Guling juga ikut pergi. Sang Raja sangat marah mendengar laporan itu. Sang Raja lalu menjatuhkan larangan. Kelak, seorang raja tidak boleh mengambil tukang pandai besi sebagai menantu. Sabda Sang Raja disambut kilatan halilintar di angkasa. Maka sejak saat itu sampai sekarang tidak ada lagi pandai besi menjadi bupati dan menjadi menantu raja. Pagi hari berikutnya Ki Patiwahan sudah memerintahkan agar sisa prajurit Majapahit berbaris di alun-alun. Hari ini mereka akan melakukan perang habis-habisan untuk mengusir pasukan santri yang mengepung kota. Namun Ki Patih kaget karena jumlah prajurit yang terkumpul sangat sedikit. Ki Patih merasa pasukan Majapahit tak sebanding dengan besarnya pasukan musuh. Ki Patih merasa ciut hatinya. Para punggawa berkata, "Ki Lurah, sebaiknya kita pilih bagian yang terkuat musuh, lalu kita serang. Tidak usah dipikirkan siapa panglima perang kita. Kita semua maju bersama-sama dan berperang sampai tetes darah terakhir. Tidak usah kita pikirkan harta dan sanak keluarga kita. Apalagi yang kita takutkan. Bila kita semua tewas, sungguh akan menemui kemuliaan di alam baka. Kita akan disambut yang otipati dan diganjar surga sebagai kesatria yang gugur dalam medan perang." Ki Patih Adipati Wahan mendengar penyertaan para punggawa menjadi bangkit keberaniannya. Bersama Adipati Terung Aryo Pecatondo, Ki Patih berganti pakaian dan memakai hiasan bunga sebagai tanda siap mati. Para prajurit Majapahit yang tersisa sudah pasrah hidup mati kepada Yang Dwandokolo. Tidak ada lagi yang menoleh ke belakang. Pasukan Majapahit bergerak mendekati pasukan Bintoro yang mengepung kota. Hanya tinggal 300 prajurit Majapahit yang tersisa. Sebelum bertempur, mereka meletakkan senjata dan mengheningkan cipta. Tampak dalam angan mereka indahnya surga. Para bidadari akan memanggil mereka untuk segera masuk. Para prajurit kembali meraih senjata mereka dan menerjang barisan pasukan Bintoro. Pasukan Bintoro menahan serangan terakhir pasukan Majapahit dengan tangguh. Ibarat 1:100, satu persatu prajurit Majapahit bertumbangan. Ketika hari menjelang sore, yang hidup tinggal Adipati Terung Aryo Pecatondo yang meratapi mayat-mayat prajuritnya. Pasukan Bintoro kembali ke barak mereka. Sementara itu, di Kedaton Majapahit, Prabu Brawijaya malam itu memerintahkan kepada juru tulis untuk menuliskan sastra dalam bahasa Sanskerta pada sebuah batu dan diberi sengkalan tahun. Isinya berupa kisah dari awal sampai akhir Majapahit yang berusia 120 tahun. Sang Raja terakhir agama Buddha lalu berkata kepada Ratu Dwarwati, "Ketahuilah, Mbok Ratu,
Aku ndak pergi ke alam Tejomoyo, ke Kahyangan Bathara Indra. Anakmu Bondan Surati aku ajak serta. Adapun dirimu tidak boleh ikut karena batinmu telah masuk Islam. Nah, engkau keluarlah dan pergilah ke Gentan. Semoga mendapat petunjuk Tuhan. Sang ratu menjerit dan sungkem ke kaki sang raja sambil berkata, "Duhai Paduka, di dunia sampai alam Tejomoyo, saya ingin tetap mengabdi kepada Paduka. Tak bisa hamba Paduka tinggalkan sendirian." Sang raja berkata, "Itu bukan yang aku kehendaki. Jangan engkau mengganggu perjalananku ke Indraloyo. Petunjuk dewata tak akan berubah walau serambut pun. Kelak engkau akan mendapat jodoh sesama Islam dan menjadi wali. Engkau tak bisa mencegahku." Pada malam Kamis Legi, Wuku Julung Kembang yang pramesti berkenan membuka pintu langit. Sang Raja Prabu Brawijaya berdiri bersiap berangkat. "Dinda, segeralah keluar menuju Gentan," kata sang raja kepada permaisuri Ratu Dwarawati. Ratu Dwarawati keluar dari pura. Sang raja bersama para putra mengucap mantra dan mengheningkan cipta. Segera mereka melesat ke alam Tejomoyo. Semua isi kedaton tak ada yang tersisa. Mereka sama sekali tak merasakan kematian. Yang ada kehidupan penuh nikmat di surga. Yang tertinggal di Kedaton Mojopahit kini hanya Ratu Dwarawati seorang. Terus ikuti kelanjutan kisahnya di BK Almari Channel.